Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ihwatu iman, para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-10 tentang bersegera kepada kebaikan dan menganjurkan kepada orang yang menuju kebaikan supaya menghadapinya dengan sungguh-sungguh tanpa keragu-raguan. Jadi di dalam judul bab ini ada 3 poin. Yang pertama, kita bersegera kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, mengajak atau menganjurkan orang lain untuk beserta kita. Dan yang ketiganya, hadapilah kebaikan yang tadi dengan penuh keyakinan. Tidak boleh kita melaksanakan kebaikan atau ibadah dengan berangkat dari sebuah keraguan. Karena dalam satu riwayat pun Nabi pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah dengan bermodalkan keraguan, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin ini yang benar, kita pegang, kita amalkan. Nah, tentu keyakinan ini harus berdasarkan kepada ilmu. Ilmu ialah dalil, dalil ialah petunjuk, petunjuk Quran dan hadis Nabi. Itu merupakan ilmu yang sebenarnya. Hadis yang berikutnya nomor 89, yang isinya an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah ridho kepadanya, qala, dia berkata, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Dia bertanya kepada Nabi. Pertanyaan yang dia sampaikan, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Bagaimanakah pendapat Tuhan jikalau saya terbunuh, di manakah tempatku? Qala, Nabi menjawab, fil jannah, dalam surga. Fa'alqa tamarot kana fi yadihi. Orang tersebut lalu melemparkan beberapa buah kurma yang masih di tangannya. Summa qatala hatta util. Kemudian berperang sehingga ia dibunuh mati syahid. Muttafaq alaih. Kita yang membaca hadis ini, nah ujug-ujug gitu, gitu ya, memang begitu keterangannya. Jadi ini yang tertulis di dalam kitab ini, riwayat muttafaq alaih yang bersumber dari sahabat Jabir. Nah, jadi ketika Nabi mengadakan percakapan dalam peperangan Uhud, ketika perang kan tidak perang selama, tapi ada jeda untuk istirahat, ada jeda untuk bertukar pikiran, untuk ngobrol. Nah, di sini dialami oleh seorang laki-laki yang dia itu akan mengikuti perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perang Uhud tersebut banyak sahabat yang sebagai syahid.
ya. Di antaranya juga ialah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai dia dibongkar dadanya, dibelah oleh Wahsy, kemudian jantungnya dimakan oleh Hindun. Itu Nabi menyaksikan. Maka ketika beres perang Uhud, maka Nabi mengumpulkan seluruh orang yang syahid di saat itu. Nabi sampai menangis, bahkan Nabi mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling aku menyedihkan. Hanya hari ini aku melihat tubuh pamanku sudah tidak utuh lagi, jantungnya tidak ada, ini telah robek, kan gitu Pak ya. Nah di Uhud itu kan memang semua juga takdir Allah, menang dan kalahnya. Tapi tentu di sana ada kan kekeliruan orang-orang. Karena Nabi kan telah berpesan ke 50 orang pemanah, ahli pemanah, antum diam di sini, jangan tinggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi, itu kata Nabi ya. Maka mereka mengatakan, ya siap, kami laksanakan. Gitu ceritanya. Ya. Nah tapi dalam kondisi perang Uhud yang akan dimenangkan oleh umat Islam, Pak ya. Nah Khalid bin Walid, dia merupakan seorang panglima perang dari kalangan kafir yang pintar dalam berperangnya. Ya dia tahu kan, yang disebut manusia senang kepada harta, yang disebut dengan orang dia senang kepada kekayaan. Maka Khalid bin Walid menyimpan dirham, menyimpan dinar, emas itu Pak ya, di salah satu tempat yang kelihatan nampak dari atas. Itu di atas berkumpul 50 orang ahli pemanah perang yang Nabi simpan di sana. Pesan Nabi, ente yang tinggalkan tempat ini, diam di sini kata Rasulullah. Kata mereka siap. Nah perang hampir dimenangkan oleh umat Islam. Karena begitu hebatnya Khalid bin Walid, dipancing itu kan. Mun orang malah siga ngalah berit dina sentep make kalapa gitu kan banyak. Alah bus pan berit teh paeh semuanya kan. Kata beritna gitu kan. Nah, begitu para sahabat melihat dari atas, betul jelasnya kelihatan ke bawah Pak ya. Ada dinar, ada dirham, ada barang-barang yang betul turun semuanya menuju ini. Nah itu perang kan belum usai. Perang belum beres itu. Jadi itu belum termasuk harta rampasan perang, karena perang pun belum usai. Nah, Khalid bin besar pasukannya ngeliwat gitu kan? Apa ngeliwat Pak? Apa ngeliwat gitu kan? Nah ngeliwat cepatnya, lah? Iya, jadi ya ngeliwat gitu kan Pak ya? Langsung lari ke sini ke belakang. Ini semua turun mengejar harta rampasan yang tadi kata mereka ini naik. Nah, dari atas kelihatan langsung dihajar di bawah, di atas, dipanah semuanya. Ya di sanalah banyak orang yang wafat. Ya. Bahkan Nabi juga ada lukanya di pelipisnya, kemudian taringnya juga banyak ya, ada yang rontok. Itu terjadi pada perang Uhud. Ya. Nah sebelum terjadi peperangan yang tadi, Nabi ditanya oleh salah seorang laki-laki yang dia lagi ngopi itu kan, ngopi apa? Ngopi kurma. Ya. Nabi tidak pernah melarang kepada sahabat yang nanya sambil ngopi, tidak pernah. Nah, diurangnya gitu kan, cia tembari ngopi nanya kente ya, merasa hebat. Ya. Nabi tidak pernah melarang. Ini orang baru memegang kurma, dia baru ngopi, nanya kepada Nabi. Yang dia tanyakan, ya, Aro'aita, bagaimana pendapat Tuhan? In qutiltu fa aina ana? Jika saya terbunuh dalam perang Uhud nanti, tempat saya di mana? Nabi menjawab dengan wahyu yang tentu yang Nabi terima kan, bukan asal-asalan gitu. Maka Nabi menjawab fil jannah, tempat kamu di dalam surga. Daripada ieu korma sakieu deui, wah mangeunah mending ka surga kan gitu ya. Langsung dilemparkan, itu dibuang, langsung dia pun ikut berperang. Qadarullah, orang yang tadi ternyata dibunuh oleh orang kafir. Maka tentu apapun yang Nabi sabdakan benar terjadi, orang yang tadi bagiannya ialah al-jannah, di dalam surga. Baik. Nah, dari hadis ini mana yang dapat kita petik pelajaran di sini? Judulnya juga kan di sini adalah bersegera kepada kebaikan. Mana yang lebih berharga? Apakah kurma yang 1, 2, atau 3 butir atau surga? Ya jelas jauh kan. Jelas jauh kan.
diumumkan hari Jumat tanggal 17 Maret ada jalan santai dari pukul 5 sampai pukul 7 pagi. Silakan yang mendaftar, berlomba-lomba lah. Bapak maca ajakan yang tadi, menikah senang ngaji, gitu kan. Kalau jalan-jalan kan bisa nanti hari Sabtunya atau hari Ahadnya. Nah, itu merupakan contoh bersegera kepada kebaikan. Karena kita juga beriman, kita merasa yakin apapun yang Nabi sabdakan. Nabi kan pernah menyabdakan, apabila umatku, apabila kalian berangkat ke masjid, tadarus Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah yang Maha Kuasa, ya. Kemudian apa harapan kita? Ridho Allah yang Maha Kuasa. Maka niscaya malaikat akan datang berangkat menuju kepada kita semua. Mereka akan mendengarkan, memperhatikan ceramah kita pada saat ini. Duduk di atas masjid, mereka mendengarkan dan mendoakan kepada kita, Pak. Apa doa para malaikat? Rasul menyabdakan, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, curahkanlah kepada mereka pengampunanmu dan rahmatmu. Ini berulang-ulang, Pak. Tidak satu kali, tapi berulang-ulang. Berapa kali? Ya bergantung berapa lama kita di sini, gitu kan, Pak ya. Ya kalau demikian, senang Ustaz, nanti ngajinya kita sampai jam 11 saja. Mual pada capek, tidaknya normalnya biasa kan, gitu ya. Tidak perlu, karena ini malaikat nanti kabulu kalabur, ya nanti kita sambut lagi kan di waktu yang berikutnya. Nah, itu kan merupakan fadilah yang pertama. Lalu yang keduanya, langkah-langkah kita kan diperhitungkan oleh Yang Maha Kuasa. Itu menurut Ibnu Umar, beliau tuh mengatakan, ya, dari satu langkah itu kan ada tiga poin, Pak. Poin yang pertama diangkat derajat, yang kedua dihapuskan dosa, yang ketiga ditambah satu pahala. Itu dari satu langkah. Nah, kita ke situ berapa langkah, dan itu merupakan upaya kita berlomba menuju kepada kebaikan, Pak ya. Ada yang masih ayat Jumat depan, ya Jumatnya tentu masih ada. Hanya diri kitanya. Apakah akan sampai enggak kita nanti pada Jumat yang berikutnya, ya? Nah, maka kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersegera kepada kebaikan. Kalau kita tidak mengambilnya, tentu akan diambil oleh orang lain, ya. Jangan kita ketinggalan untuk menggapai berbagai macam kebaikan. Sekarang nomor 90. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayus shadaqati a'damu ajran. Sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya, yang teragung pahalanya? Ya tentu kan orang itu beramal ingin melaksanakan sesuatu yang besar pahalanya, yang agung pahalanya. Jadi walaupun sedikit yang kita amalkan tapi itu gede pahalanya, kan kita berharap seperti itu, Pak. Nah, itu kan merupakan hal yang wajar, gitu. Di sini bukan yang paling banyak, tapi yang a'damu ajron, pahalanya yang paling agung atau yang teragung pahalanya. Qala, Nabi menjawab, anta sadaqo wa anta sahih, yaitu sedekah atau engkau bersedekah sedangkan engkau itu masih sehat. Masih sehat. Orang dirawat di rumah sakit geus ngap-ngapan itu kan, terkadang terbuka matanya lalu ngobrol, dan dia mengatakan eta cenah anu bapak sedekahkeun sapaleh cenah ka masjid beureum deui kan. Itu ada enggak pahalanya? Ada pahalanya, Pak. Selama dia masih sadar, selama dia masih hidup. Nah, tapi ketika dibandingkan mana yang paling a'damu ajron, mana yang paling besar pahalanya ketika diamalkan oleh orang yang masih sehat dan oleh orang yang sudah banyak penyakit yang hinggap pada dirinya. Ya, maka di sini Nabi mengatakan anta sadaqo wa anta sahih. Semuanya seperti ini, Pak. Itu betapa besarnya pahala yang dikerjakan kebaikannya oleh orang yang masih sehat, oleh orang yang masih muda. Ya. Misalnya saya tahajud, jeung incu, misalnya, Pak ya.
Saya berusianya misalnya kalau mencapai, jangan sayanya orang lain lah. Ini ada seseorang berusia 70 tahun. Ya. Dia punya incu usia nanti 16 tahun. Salat tahajud anu hiji mah di musola, di rumahnya anu hiji di ruang tamu bisa nanti Pak. Ya. Dia tidak secara berjamaah. Nah, niatnya sama, jumlahnya juga sama. Ketika dimunculkan pertanyaan, mana yang adamu aja dari orang yang tadi? Ya jelas ini, anak yang masih kena remaja usia belasan itu dibandingkan dengan kakeknya yang sudah 70 tahun. Itu tentu yang kita rasakan. Orang telah mencapai usia mendekati 60 tahun atau 70 tahun, kan terkadang pukul 2 sudah bangun. Lalu rek tahajud, rek kacai pada teh Pak. Ya, kacai. Ya, henteu wudu. Turun minutan mungkin BAK buang air kecil. Nah, sesuatu pengalaman tentu begitu semua juga Pak ya. Karena sudah mencapai usia 60 atau 70 tahun. Beres saya bersuci setelah BAK punten tanya, kemudian lain-lain wudu kan ke kamar golerkeun teu peureum-peureum pada tepanya di sare wae geus jam 3:30 geus cenah tahajud, wudu tahajud. Ini tadi kan tergerak oleh apa? Oleh bangun pukul 2 teh hese nu hese sare. Hese sare deui kan gitu Pak ya. Tapi ini remaja yang 16 tahun dia tuh menyengaja niat erek tahajud nanti. Ikhlasnya sama, jumlahnya sama, maka nilainya beda di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena itu sementara di sini ada yang masih kena berusianya 20, 30 tahun ke bawah, manfaatkan usia muda seperti itu meningkatkan ibadah kepada Allah. Jangan punya anggapan angkewe geus pensiun, geus kolot. Belum tentu, Pak. Belum tentu usia kita sampai pada masa pensiun, belum tentu. Selagi ada waktu kita manfaatkan, berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Nah, di hadis ini poin yang pertama ketika Nabi ditanya ayus shadaqati a'damu ajron, ya. Jadi sedekah manakah yang teragung pahalanya? Ini kan menggunakan sedekah, Pak ya. Tidak menggunakan infak atau zakat karena sedekah merupakan sentralnya, ya. Sedekah kan dua macam, ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib ada dua macam. Yang pertama ditentukan jumlah dan waktu, namanya zakat. Sedekah wajib tidak ditentukan jumlah dan waktu, namanya infak. Maka zakat dan infak sama-sama wajib. Yang membedakan tentang jumlah dan waktunya. Itu yang membedakannya. Di sini menggunakan kalimat sedekah. Hebat ini orang yang bertanya. Bisa enggak sedekah dengan senyuman? Bisa. Ketika bertemu dengan sahabat kita, kita menampakkan wajah yang berseri, itu merupakan bagian dari sedekah. Itu kata Rasul, ya. Bisa enggak zakat dengan senyuman? Bapak dan Ibu yang berniat untuk menitipkan zakat fitrah, silakan ditunggu oleh panitia setiap malam setelah sholat maghrib sampai pukul 9 malam. Datang ke masjid. Di sana pada nitip sana nitip zakat fitrah tapi ku seuri sabaraha urangan sana 7 urangan sok seuri 7 kali cek panitia teh. Jauh di panitia sarengeh di 7 kali teu kaci Pak teu sah ya. Itu kulan gela. Nya itu dapat hati cager jelema teh gitu kan. Maksudnya zakat ku seuri itu ya. Kalau sedekah boleh dengan senyuman gitu kan Pak ya. Boleh itu banyak kan lapangan sedekah sangat luas kan gitu Pak. Anta saddaqa wa anta sahih. Rasul memberikan jawaban yaitu jikalau engkau bersedekah sedangkan engkau itu masih sehat. Syahihun, dan sebenarnya engkau kikir atau merasa sayang mengeluarkan sedekah itu nyaah teh karena barang teh Pak. Ya. Jadi bukan ini dia sedekahkan teh karena memang ini tidak berguna lagi untuk dirinya, itu termasuk adamu ajron. Itu kalimat syahihun maksudnya kita membutuhkan pada barang itu. Perlu keneh ku eta barang teh. Nah bertibikeun cenah kaca tas sapatu telebar ieu cenah geus soek lebat cinggirna geus tembong cinggirna sabelah cenah anu katua anu kenca anu tukangna geus soek urang-urang bikeun itu enggak termasuk sedekah adamu ajron, tidak termasuk.
Ini barang yang kita berikan, yang pertama kita sehat, ya. Yang kedua kita membutuhkan pada barang yang orang bikinnya senangka itu termasuk a'dhamu ajran kata Rasulullah. Muncul lagi kan perasaan dalam diri kita, dalam diri orang yang tadi, tasyal fakro, khawatir aku akan menjadi orang yang fakir ketika aku berbagi dengan orang lain. Yang keempatnya watak mulugina, kita juga berharap ingin menjadi orang yang kaya. Nah, 4 macam ini ada dalam bisikan orang ya, tapi tetap dia bersedekah. Itu yang termasuk a'dhamu ajran, Pak ya. Itu, Pak. Jadi kalau ada salah satunya di sini ya tetap ada pahalanya, tidak mencapai kata-kata ajam yang teragung pahalanya. Itu senabe teh gaduh cenah eta gaduh acuk cenah Kang tersebut tradi anggo ku abdi, tradi anggo kan judulna oge. Beli akang peryogi mangga sok kadiekeun cenah. Basikeun kadinya. Itu ada enggak pahalanya? Ada. Hanya tidak termasuk a'dhamu ajron karena kalimat tos teu kaanggo ku abdi. Berarti paten nita mangmiceunkeun. Heureun dina lomari apa? Ya. Daripada dipakai ngajuru ucing mending dibikin kabatur kan gitu, Pak ya. Nah, karena ada kalimat tos teu kaanggo cenah ku abdi. Nah, kalau kita mau berbagi jangan ada kata-kata tos teu kaanggo ku abdi. Ieu cenah masih kena aya raksukan, da itu masih kena sae da abdi teh resep kana ieu kain teh kana sukan teh beli pergi mangga. Ceuk nu dek nadi mata atuh mas kana resep masuk itu anggo heula sampai ka ulah kitu menerima naoge gitu kan. Sampai ka debat heula rek tarima teh saya tarima kan gitu, Pak ya. Tarima saja, Pak. Wala tumhil hatta iza balagatil hulqum, ya. Tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata, ya. Lalu dia berkata, li fulanin kada wali fulanin kada wa qad kana li fulanin. Untuk si fulan itu yang ini dan untuk si fulan ini yang itu, sedangkan orang yang kau maksudkan itu telah memiliki apa yang hendak engkau berikan. Nah, maka di sini yang dapat kita simpulkan ya jangan menunda-nunda ketika kita akan berbuat baik, Pak ya. Jadi kata orang kita tong di engke bisi kaburu jadi bangke gitu kan, bisi kaburu maut ya. Jadi kita ingin berniat melaksanakan kebaikan, ada kesempatan langsung ambil kesempatan kebaikan yang tadi. Yaitu penjelasan di hadis nomor 90, sekarang nomor 91. Nomor 91. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah engkau sekalian melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang baik sebelum datangnya 7 macam perkara. 7 macam perkara tenaun wae kan gitu, Pak ya. Ha tang tadiruna ila pikron munsiyan. Apakah engkau sekalian menantikan ya? Ha tang tadi itu menunggu. Ha tang tadiruna ila pikron munsiyan. Apakah engkau sekalian menantikan melainkan setelah tibanya kefakiran yang melalaikan, kefakiran yang melalaikan. Satu itu, Pak. Mungkin enggak itu orang yang super kaya, orang yang super hebat, sekejap mata dia akan miskin. Mungkin Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa. Bapak dan Ibu kan tahu bagaimana tuh kehebatan salah seorang yang anaknya menganiaya anak seorang pejabat banser ya. Sampai anaknya berurusan dengan pihak kepolisian, bapaknya berurusan dengan pihak KPK.
ibunya atau istrinya kan yang biasa dia pamer tas-tas yang branded yang mahal, sekarang kan ngerem maneh pada era tetangga kan, moto gitu. Sampai Abraham Samad menyatakan setuju miskinkan orang yang tadi. Tuh, dia kan begitu banyak hartanya sampai di set box saja dia menyimpan berapa katanya kan? 37 miliar. Belum dinar rekeningnya. Bakatingku bingung lebah duit dititip-titipkeun. Nitip ka adina, nitip ka lanceukna, nitip semuanya. Ayo. Coba kalau kita, pernah enggak kita nitipkan uang pada tetangga? Tidak, kenapa? Karena tidak ada uangnya juga gitu kan. Itu kan naon-naon gitu kan, aya gehesek kan gitu Pak ya. Nah itu kan merupakan gambaran Pak. Sekaya apapun seseorang, Allah berkehendak ente harus miskin, siapa yang bisa menolaknya? Nah tentu itu orang yang kaya, artinya mereka banyak kesempatan untuk berlomba melaksanakan kebaikan. Sampai sahabat merasa iri kan, ya Rasulullah, itu si kaya mereka ya mudah untuk melaksanakan bersedekah, mudah untuk berinfak. Mereka sholat, kami juga sama sholat. Tapi kenapa harta kami berbeda? Ya itu kan manusiawi Pak. Ketika muncul dalam pikiran Bapak, nah sebenarnya itu ka masjidna sok bareng ini berjamaah ngilu pengajian, ari situ masna beunghar nari urang cenah sangsara wae ya hirup teh. Mungkin kan muncul bisikan seperti itu ya. Nah bahkan mungkin ketika curhat kepada kita, duh cenah hirup teh susah wae cenah Kang nahanya. Bapak teh ulah ngejawab ulah kieu cenah sarua abdi ge ulah kitu, dia beki ripuh kan bener teh. Itu kalau orang ngobrol tentang bab kasusah ini yang dekan tidak mau kalah, lebih susah lagi nanti hidupnya teh gitu kan ya. Orang ngobrol tentang bab kebahagiaan ini kumaha mun elah leuwih bahagia deui gitu kan. Nah, ketika kita segit naon ya. Ketika orang menyatakan kepada kita di sana teh hirup ini susahnya jabat tarikh puasa san boga naon-naon. Kumaha ceuk urang teh abdi geus cenah sami tah tong kitu. Kita berikan terapi, berikan obat. Bagaimana kata kita heukeun bae senakan lumayan susah ge masih kana hirup. Kitu ceuk urang teh Pak atuh. So, mending susah tapi hirup, mending senang tapi maut. Mending mana Pak? Itu senang, beunghar tapi maut. Orang hirup tapi susah, mending mana eta? Teh pilih teh aya. Nah, tentu kita ingin hidup bahagia kan Pak ya. Tapi ingat, itu kebahagiaan tidak hanya terwujud dalam harta yang banyak, tidak Pak ya. Itu kebahagiaan ada dalam hati kita. Allah kan memberikan jaminan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Perhatikanlah kata Allah, itu kebahagiaan hanya dalam hati, akan tenang hati kita ketika kita ingat kepada Allah, kita zikir kepada Allah. Maka termasuk orang yang konyol ketika orang mengatakan, kok kenapa ibu-ibu sering berangkat ke pengajian, itu tidak ngerti orang yang tadi ya. Itu ke pengajian, ibu ingin apa? Ingin tenang hati, ingin bahagia, kan itu harapan kita. Masjid ini merupakan rumah Allah Pak, yakinkan ini merupakan rumah Allah. Berarti kita sekarang merupakan tamu-tamu Allah yang Maha Kuasa. Kita berangkat ke masjid, kita merupakan tamu Allah. Allah memberikan janji kepada kita lewat lisannya para nabi kan gitu Pak ya. Jadi sangat tidak berilmu sedikit pun orang yang menyindir kepada kita, kok kenapa ibu-ibu sering berangkat ke pengajian gitu kan. Atuh kudu ka mana atuh? Kudu ka Citarum Harum? Oh engke eta mah gitu kan. Touring kita rekreasi ke Citarum Harum 0 km Pak ya. Saya mau ke sana hari Senin insyaallah nanti. Beli badai ngiring mangga Pak ya. Sanes promo beli badai ngiring gitu kan. Guru-guru pasantren Siganitri resep ka itu Pak Dadang bisi badai ngiringnya karena percaya jeung abdi ke ka itu. Di sini yang suka touring kita bergabung hari Senin Pak ya. Berangkat dari pesantren pukul 6 pagi insyaallah. Bersama keluarga gitu kan, sajodoh. Jadi kata Nabi, bersegeralah engkau sekalian melakukan amalan-amalan yang baik sebelum datangnya 7 macam perkara. Yang pertama, ada kemungkinan datang kepada kita, yaitu apa? Kefakiran. Maka kata Nabi, apakah engkau sekalian menantikan melainkan setelah tibanya kefakiran? Dartepa miskin menimpa kepada orang ini yang beunghar,
Ketika dia menjadi orang yang kaya, tidak pernah dia berbagi, tidak pernah dia bersedekah, karena dia yakin ini harta hasil keringat sendiri. Nggak ada campur tangan orang lain, kata dia. Muncul kan kefakiran dan dia dimiskinkan ku Allah. Ketika dia miskin, ketika dia fakir, muncul kan cita-cita. Duh, kalau saya beunghar cenah hoyong ngabantu baru harapan. Da baheula teu kitu. Ya. Nah, tentu ini semua bukan merupakan yang kita harapkan seperti ini, Pak ya. Kefakiran di sini munsian yang melalaikan. Karena itu yang melalaikan kepada manusia bukan sebatas kekayaan, bahkan kefakiran juga sangat besar kemungkinan untuk menjadi orang yang kafir, Pak ya. Jadi kefakiran, kekayaan itu ada kalanya menjadikan orang meningkat kekafirannya dan meningkat keimanan bergantung kepada orangnya, Pak ya. Kemudian yang berikutnya, atau tibanya kekayaan, Pak. Keur miskin banyak kan cita-cita. Duh, mun teh mah, waktu banyak ngalamun kan, lamun seuk teh mah abdi boga ieu bakal kieu sampai kaimpikeun, Pak. Ya. Dia terimpikan dalam mimpinya dia punya uang sakarung gitu kan. Dia merasa bahagia, can dibalanyakeun ka buru hudang gitu kan. Ya hudang culang ceuing mana duit sakarung teh sebenarnya eueuh geuningan jo ngahuleung loh kabuluh kena kaduhung cenah hudang can dibelikeun canta duit kitu banyak. Kita kan hanya sebatas mimpi ya. Itu kebaikan jangan kita telah tiba kepada kita perkara yang memang belum saatnya tiba kepada kita. Jadi maksudnya apa? Jangan suka menunda kesempatan untuk berbuat baik, Pak ya. Kita langsung lihat terjemahannya, Pak. Atau tibanya kekayaan yang menyebabkan kecurangan. Yang ketiga, atau tibanya kesakitan yang merusakkan. Ya, sakit tentu merusak anggota organ tubuh kita, ya. Kesehat mah tidak pernah harapan untuk berbuat baik, ya. Atau tibanya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan yang tidak karuan lagi, karena kalau sudah tua kan balelo terkadang banyak lupanya gitu, Pak. Atau tibanya kematian yang mempercepatkan atau lenyapnya segala hal, atau tibanya dajjal. Nah ini dajjal, Pak ya, merupakan faktor eksternal di luar kita. Nah sementara yang pertama kefakiran, kedua kekayaan, ketiga sakit, kemudian 4 tua, 5 mati, itu ada dalam diri kita, faktor internal. Tapi ini dajjal, tak anu kumaha pan dajjal teh, Pak ya. Atau tibanya dajjal. Mungkinkah kita mengalami? Yaitu kalau dajjal secara fisik kan tidak akan kita mengalami, kan dinyatakan itu dajjal bermata satu. Tapi kontennya adalah orang yang senantiasa melaksanakan berbagai macam kecurangan, melaksanakan berbagai macam kemaksiatan, maka dicerminkan dengan bermata satu. Itu kan simbol orang tidak punya penyeimbang, nggak ada kiri dan kanan, tidak ada hak dan batil dalam diri kita kan. Ketika kita akan melaksanakan perbuatan yang buruk, kita dipertimbangkan dulu. Kira-kira ini apa keburukannya buat saya manfaatnya? Kan tidak ada. Sampai kita tidak jadi, kita punya 2 pertimbangan. Itu kalau dia tidak punya pertimbangan, apa dan pikirannya? Ya keburukan dan keburukan. Apapun yang dia inginkan, yang dia mau selama mampu melaksanakan, kenapa tidak? Itulah termasuk pengusap dajjal. Orang yang kejahatan dirinya karena merupakan dampak dari kejahatan pengusap dajjal. Di dajjal secara fisik dan secara sifatnya itu ya, kalau secara fisik ya walau alam apakah kita akan bertemu dengannya, atau secara sifat ya kita bertemu di mana-mana itu kan banyak dajjal itu, Pak. Ini dajjal bukan singkatan, Pak ya. Bukan dengan kursi kan cokor di sisi, kemudian erloji di beber-beber hayang kapuji, kemudian dasi di dada aksi kan dajjal. Nah bukan itu kan, Pak ya, bukan. Bapak tersenyum kan berarti sudah paham, Pak ya. Ya. Ada ibu yang masih kendeng holang dan maksudnya kan di luar ibunya tong di dia lah. Di luar tong di dia. Maka ia adalah terburuk-buruk makhluk gaib yang ditunggu. Tuh makhluk gaib yang ditunggu, Pak Dajjal teh. Sampai Nabi kan menyuruh kepada kita, apabila kita berdoa dalam tasyahud menjelang salam, di sebelum salam, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara.
Jadi Nabi memberikan memberikan redaksinya, Allahu fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ada wa min syari masihid dajjal, itu sama, kayak hanya lafadznya yang berbeda. Dan dari kejahatan pengusap dajjal. Tadi usap Pak, orang teku dajjal teh. Ya. Ini kan kalimat pengusap termasuk kalimat yang mutasyabih kan? Kalimat yang memang bukan merupakan hal yang mudah kita pahami. Nu kumaha diusap ku dajjal teh? Kapan dia mengusap tuh orang takis oleh kita? Saya ditakis, Pak ya. Kita hanya bisa berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Sampai ini dajjal tentang kejahatannya digandengkan oleh Rasul dengan 3 keburukan-keburukan yang sebelumnya. Keburukan apa? Yang pertama, siksa jahanam. Yang kedua, siksa kubur, Pak ya. Kemudian yang ketiganya fitnah hidup dan mati. Yang keempat, kejahatan pengusap dajjal. Berarti ini bukan merupakan yang bersifat nyata kan, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Nah, yang saya pahami dari kalimat yang ke-6 di sini, Pak ya, atau tibanya dajjal, maksudnya kita hidup di masa-masa yang buruk. Karena perilaku manusia baik dan buruk itu besar dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat sekitar gitu kan. Ini orang lingkungannya bagus lingkungannya, Pak ya. Dia berjilbab, kemudian santun, ramah semuanya. Kemudian ada orang pendatang dari daerah yang lain ngontrak di sekitar lembur kelahiran saya di Lengkong 1. Di sana kan belum ada orang lain, yang ada hanya paman saya, tua, kemudian kakak, bibi, ngariung gitu Pak, anu sekarang jadi Lengkong 1 ya. Nah, ketika didirikannya Telkom University, di sana kan mulai berbaur kan, ada para pendatang, ada yang di Matua Rawu, penuh juga banyak yang dijual hanya pindah ke perbukitan. Di sana ngajualnya 1 mak, di sana jadi 50 tumak kan gitu Pak ya. Nah, ada orang yang datang ke sana, datang ngontrak ke sana teh, perempuan, ibu-ibu tidak berjilbab, bahkan sedang seduh pakaian teh. Kan malu oleh orang-orang sekitar, jabat dekat ke masjid, orang sekitar pakai jilbab rapi, terbawa pakai jilbab bager, osok kamar. Itu kan cerminannya apa? Lingkungan itu akan membentuk jiwa seseorang. Maka Nabi kan berpesan ya. Nabi menyatakan, perhatikan tetangga sebelum kamu mendirikan rumah. Perhatikan teman sebelum kamu berangkat. Kita berangkat dengan siapa? Kita ini bersahabat dengan siapa? Kita bertetangga dengan siapa? Karena yakin tetangga itu dapat memberikan pengaruh baik dan buruk kepada kita, ya. Nah, jadi ketika kita hidup di masa-masa yang banyak dajjalnya di sana, maka besar kemungkinan kita juga akan seperti dengan mereka. Berbuat kebaikan, jangan menantikan tibanya waktu seperti itu, Pak ya. Kemudian yang ke-7, atau tibanya hari kiamat. Maka hari kiamat itu adalah lebih besar bencananya serta lebih pahit penanggungannya. Jadi ini 7 macam kata Nabi ya. Ini hadisnya hadis hasan. Itu hadis hasan kan di bawah yang sahih tapi di atas yang dhaif. Jadi pada hakikatnya, Pak, bersegeralah kita melaksanakan kebaikan atau berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Ketika Bapak disuruh, senang Bapak enggak gerak makan, ulah mangga-mangga dan atau dingkekeun, bisi kaburu beakeun ku batur kan gitu, Pak ya. Nah, itu dalam sisi berlomba dalam mencapai menuju pada makanan. Ketika sholat, Pak, sholat ketika berjamaah di sini ada saf yang masih kosong, di dia teh culang ciling mangga senapa mangga akang mangga seliseret gitu kan, yang nggak boleh seperti langsung kita masuk ke depan. Karena kita berlomba, ini saf yang pertama pahalanya seperti orang yang berkurban dengan seekor unta gitu kan kata Nabi, Pak ya. Saf yang kedua seekor sapi gitu kan. Tadi kan Ustaz Yusman sebagai imam, pahalanya apa? Apa pahalanya? Cek saha semua. Mana dalil ngejual semua? Bismillah. Dan ayam apa? Sap yang pertama
Sap yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima. Nuka 6 teu aya, nuka 7 komo. Jangankan sap yang ke-6 imam teu aya pahalana. Maka sama jarang jadi imam, jadi mustahil jadi imam. Sap anu kahiji menang otak gitu. Atuh teh menggeus tong jadi imam, sah imam nangke ada pahalanya, hanya tidak disebutkan, gitu saja, ada pahalanya. Nah, saya mah ingin yang disebutkan gitu kan, apa unta di sini sapi yang pertama gitu kan, biar ya. Dia tetap ya, semua itu ibadah yang kita laksanakan ada nilai dari Allah yang Maha Kuasa. Namun ada yang disebutkan oleh Rasul dan juga ada yang tidak disebutkan. Yang pokok ikhlas, dan yang kedua berdasarkan pada satu yang diridhoi, maka itu termasuk ibadah yang makbul atau yang mardud. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, seiring dengan habisnya lembar di sini, maka ya sampai di sini saja. Itu CF Pak, terus aya duit. Ini bukan ayat dikikit terus CF. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk bab yang keberapa? Bab yang ke-10 ada 2 kali pertemuan, ya. Nah, insya Allah nanti kata Pak Haji Rudi, Ramadan pun tidak libur, Pak ya. Ya kenapa mesti libur gitu kan? Orang lain menggiatkan ngaji, ya Ramadan diliburkan kan gitu, Pak ya. Nah, insya Allah nanti di bulan Ramadan pun tetap akan berlangsung. Namun saya belum dapat info dari Bapak DKM apakah masih tetap Riyadhus Shalihin atau kita beralih membahas tentang risalah saum untuk selama Ramadan. Ya nanti sajalah, mungkin nanti dibicarakan oleh pengurus DKM. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kita punya waktu 10 menit saja Pak ya, kalau ada. Tidak ada Pak, Bu? Dari bahasan yang tadi, harapan kita sama, yang pada hakikatnya semoga ibadah apapun yang kita amalkan selama ini akan dijadikan oleh Allah sebagai amalan sholihan dari kita semua. Juga tidak lupa kita doakan bagi para jamaah yang saat ini tidak bisa hadir karena mereka sakit, semoga Allah mengangkat sejumlah penyakitnya dan memberikan kesehatan dan kesabaran, ketabahan kepada anggota keluarganya. Juga bagi jamaah yang tidak ngaji karena mereka punya kepentingan, ada keperluan, ya kita doakan semoga kepentingannya, keperluannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.